sebagai takmir Masjid Agung Nur Sulaiman untuk berbagai kegiatan-kegiatan, tentu di sini banyak sekali. Kalau perlu diketahui, Masjid Agung Nur Sulaiman itu adalah sebuah masjid yang sifatnya tidak khos ya. Artinya dia ini bukan masjid khusus Muhammadiyah, Masjid Nahdliyin, Masjid Salafi, Masjid kelompok-kelompok, bukan. Ini lebih kepada masjid umat, masjid milik bersama. Sehingga yang ada di masjid kita ini sangat beragam dari berbagai kelompok. Sehingga dari situ kemudian yang harus kita lakukan menjadi banyak ya, karena lebih rumit dibanding mengurusi sebuah masjid yang khos itu tadi. Sebagaimana mungkin Ustaz Wahyu juga menjelaskan ya, paling enggak masjid ini kan punya 3 status ya. Status sebagai cagar budaya, status sebagai sentra kegiatan, kemudian sentra pembinaan regenerasi ke depan. Nah, ini yang menjadi tugas dan fungsi status masjid ini, sehingga masyarakat harus paham bahwa masjid ini bukan hanya sekedar masjid yang tadi itu, yang hanya sekedar dinikmati nilai sejarahnya enggak, tapi juga memfasilitasi siapapun yang ingin memanfaatkan, dalam arti memfungsikan masjid ini untuk kegiatan-kegiatan dari masing-masing organisasi di tempat yang bersejarah ini. Sudah bagus, terus tatanannya masih seperti zaman dulu lah. Di dalamnya juga masih dibuat seotentik mungkin zaman dahulu seperti itu. Jadi kan dilihat dari dari itu masih kelihatan zaman dahulu lah, bagus seperti itu. Masjidnya bagus, masih ada kayak rasa tradisionalnya, temannya kopi gratis gitu. Kalau saya sih ini termasuk bangunan yang paling tua ya. Ya iyalah ya. Sama ya ini masih kearifan lokalnya masih bagus. Sama ya kopi gratis. Kalau menurut pendapat saya kan kalau masjid ini kan masih menurut masjid peninggalan sejarah kan ya, sama di sini juga masih banyak yang P5 itu kesini, kayak misalnya SMP dari SMP lain dari luar Banyumas misalnya aja Purwokerto, kalau enggak SD lain gitu kan masih banyak yang kesini biasanya jadi berkunjung. Dengan hari ini upaya untuk mensinergikan berbagai pemahaman kelompok agar mereka bisa berjamaah bersama di masjid adalah dari sisi pembinaan, mereka diberikan ruang-ruang. Artinya apa? Dari Salafi butuh pengajian rutin, maka kita selenggarakan kajian khusus Salafi. Maka dari mana-mana datang Salafi. Terus yang dari Nahdliyin butuh kalau malam ada kegiatan istighosah, butuhnya malam. Oke, kita izinkan yang malam, diberikan ruang seluasnya dari berbagai penjuru Nahdliyin pada hadir. Demikian Muhammadiyah, demikian mungkin jamaah tabligh, demikian yang lain. Jadi hari ini kita dengan seperti ini mereka mendapatkan ruang. Nah, setelah mereka mendapatkan ruang, kita fasilitasi. Tapi dari sisi-sisi yang justru bisa membersamakan itu melalui sholat jamaah. Artinya ketika penyelenggaraan jamaah, kita upayakan imam-imam yang ada di masjid kita ini memang bisa diterima oleh seluruh kelompok itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada problem ya. Walaupun awalnya perlu ada satu hal yang perlu diharmoniskan, tetapi sepertinya hari ini tidak ada problem. Artinya memang mereka tidak bisa disatukan. Kegiatan di masjid, dia betul sangat bervariatif ya. Kita memberikan ruang terbuka. Kemudian ketika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan di alun-alun, memang konsep
Banyumas sebagai kota lama, konsep kerajaan, tengahnya alun-alun, sebelah baratnya masjid, sebelah timurnya penjara, sebelah utaranya adalah katakan pendopo kabupaten begitu. Kegiatan-kegiatan di masjid kita tahu posisi, tahu diri. Kita memang menggunakan pengeras, baik pengeras dalam, pengeras luar, bahkan pengeras di area halaman. Tetapi jangkauan-jangkauan yang kita lakukan dari pengeras itu tidak sampai mengganggu sekitarnya, kecuali azan harus pakai pengeras yang atas yang bisa menjangkau sesuai kemampuan ya. Face to face enggak, tapi ketika ada persoalan di lapangan yang sifatnya insidental ya seringkali ya biasanya sound sistemnya yang terlalu tinggi, tapi kalau terganggu yang lain enggak. Justru kalau dari sisi ekonomi ketika banyak kegiatan di alun-alun kita punya efek samping ya, efek sampingnya ya alhamdulillah pemasukan untuk masjid ini, dari pemasukan yang ada itu kan kemudian kita bisa melayani masyarakat yang lebih luas. Perbedaan memang memiliki satu potensi untuk terjadi sebuah yang namanya konflik gitu ya, secara horizontal, baik antara pemahaman itu sendiri ataupun kepada para pengikut jamaah kelompok seperti itu. Tapi sesungguhnya ketika kita bisa duduk bersama itu, kemudian melakukan tabayun, kemudian melakukan klarifikasi, ataupun kemudian memberikan sebuah ruang-ruang yang kira-kira sebenarnya mereka butuhkan. Nah, ketika duduk bersama ternyata hal itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan.